Iya, Baru like. masalahnya teman-teman yang minta naikin gitu. Oh ya. Ada yang sebagian bosan sama ibu katanya tuh. Ada Iya, sebagian oke. Kalau di room saya naik dong ke Ustadz PI gitu-gitu. Ya biasalah Pak Ustadz. Ya, Kan? ya udah ibu mau bertanya apa? Ya apa aja terserah. Ya, silakan ibu nanya dulu. Kalau saya yang nanya duluan, ibu pasti kagak bisa jawab, pasti. Hah? Masa? Iya. Pak Ustadz aja deh yang tanya. Pak Ustadz yang tanya. Karena saya lihat tadi undang gitu. Saya datang. Baik. Oke, bentar ya. Salah pula. Kita santai aja Pak Ustadz. Pak Ustadz makan apa sih? Bagi dong. Permen. Si Bentar Anu ya. udah selesai ya? Si Anu udah selesai ya Pak Ustadz? Si Anu itu udah selesai ya? Belum selesai juga itu, nggak ketemu. Coba ibu buka Wahyu 10. Wahyu. Sebentar ya. Ayat berapa? Kalau nggak salah 14, ada nggak? Oke. Wahyu 10 ayat 14. Nggak ada ya 14, Pak Ustadz. Nggak ada, bentar saya cari. Tentang apa ya? Wahyu 10 nomor 9. Nomor 9 sampai 10. Coba ibu baca. Ya baca ya. Mm-mm. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan merasa manis seperti madu. Terus. Lanjut ya, lanjut. Ya. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Baik. Apa yang 10 ya? Pertanyaannya. Ini ada kaitannya dengan nomor 11. 11. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Oke. Pertanyaannya, ya. Orang mana yang bisa makan kitab? Dia gigit-gigit kitab. Kenapa itu kitab dimakan? Kok ada orang makan kitab gitu? Oke. Kenapa ada orang makan buku? Coba. Saya jawab ya. Iya. Semampu saya jawab. Oke. Perlu dulu Pak Ustadz ketahui di Alkitab itu ada bahasa biasa, ya, sejarah, bahasa perumpamaan, bahasa simbolik, dan bahasa nubuatan. Ini nubuatan. Nubuatan apa? Bahasa Iya, nubuatan. kalau ini masalah nubuatan no problem. Yang saya pertanyakan itu siapa orangnya yang makan kitab gitu loh. Ya, nubuatan. Kayak rayap aja dia makan kitab. Apa coba? Perumpamaan dan nubuatan. Jadi gini Pak Ustadz, artinya ini ya, ia akan membuat, katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit. Ini masalah ajaran. Pahit. Masalah ajaran. Ya. Terus? Tentang kebenaran. Tetapi di dalam mulutmu akan terasa manis seperti madu. Buku apa coba yang dimakan rasanya manis? Nah, Pak Ustadz jadi bilang 4 macam. Ini kategori apa nih? Bahasa nubuatan dan simbolik. Bisa nubuatan, simbolik, dan perumpamaan. Itu masalah pekabaran 3 malaikat. Masa yang akan datang. Semua tentang wahyu adalah masa yang akan datang. Jadi yang bisa menjelaskan itu adalah nabi dari orang Advent. Pak Ustadz. Waduh. Makanya selalu saya ajak selalu secara offline.
secara offline. Susah kalau begini main cepat. Karena guru saya sendiri saya tanya harus ini diurutkan dulu semuanya. Walah. Susah kali. Ada kitab kalau bisa dimakan rasanya kayak madu. Di perut rasanya pahit. Apa toh? Jadi arti yang 11, engkau akan bernubuat lagi. Bernubuat lagi artinya apa? Akan ada lagi pekabaran-pekabaran yang menambahi Alkitab ini. Jadi Alkitab sebagai pohon besar, ya kan? Ada yang menerangkan pohon besarnya, ada yang menerangkan yaitu nabi-nabi. Bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum dan bahasa dan raja-raja. Jadi kita ini yang paham, raja-raja akan bertanya kepada kita sama seperti di zaman raja-raja Nebukadnezar. Waduh, saya kagak bahas itu, Bu. Yang saya bahas itu ya, kalau ini perumpamaan, dari mana mengetahui ya di kitab Kristen itu ada perumpamaan? Pakai ilmu apa gitu? Ya, itu ada nabi yang menjelaskan, yang tidak diketahui Nabi yang orang. menjelaskan. Ya. Aduh, sakit kepala saya. Ada orang makan kitab rasanya rasa madu kitabnya. Perumpamaan, bisa bahasa simbolik, bisa bahasa nubuatan. Harus bisa membedakan di Alkitab itu bahasa biasa. Kalau kejadian sampai 5 Musa itu yang menjelaskan Musa masalah sejarah. Sejarah Udah, sampai bingung saya itu. Bingung. Coba buka lagi Wahyu 12 nomor 7. Saya mau tanya-tanya aja sama Ibu. Oke. Saya juga nggak terlalu bisa jelaskan semuanya, Pak Ustadz. Wahyu 12 Nomor ayat 7, nomor 7. Oke. Aku nggak lama-lama ya Pak Ustadz. Wahyu 12 ayat 7. Nih. Naga dikalahkan, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael itu siapa? Yesus. Dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Naga itu siapa? Iblis. Dan naga Kenapa? itu dibantu oleh malaikat. Kenapa ada naga di surga? Kenapa ada perang naga di surga? Kenapa? Bahasa simbolik. Simbolik lagi. Lambang dari naga adalah iblis. Hah? Jadi di Jadi sini nggak real terjemahkan gitu? Ya, aku terjemahkan ya Pak Ustadz. Naga itu dikalahkan, iblis dikalahkan dengan kemenangan Yesus yang mati di kayu salib. Maka timbullah peperangan di sorga. Makanya itu di hulu. Peperangan di sorga. Nah, mulai ngelak. Bisa Pak Ustadz. Mulai ngelak. Walah. Ya. Gimana penjelasannya? Ada perang naga kayak gimana di surga Anda ada naga? Heran saya. Pak Ustadz, sebelum bumi dijadikan, itulah terjadi perseteruan. Yang berseteru siapa? Iblis yang diberi free will berubah ingin menyamai Bapa. Ada tertulis. Iblis ingin menyamai Bapa. Kejadiannya di mana? Di surga. Kejadiannya di surga. Ya, sebelum bumi dijadikan. Jadi ceritanya. Baik, perseteruan itu terjadi di surga. Ya. Berarti naga sama iblis pernah masuk surga gitu. Awalnya Lucifer ada di surga Waduh. bersama-sama dengan Bapa. Buat. Sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Ya. Ini nih. Ustaz. Ya. Mikael anak Bapa, yaitu Yesus, malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Sepertiga malaikat di bumi dibawa ke sini. Sama siapa? Lucifer. Waduh. Iya, ada tertulis semua. Lucifer iblis ular itu iblis pernah masuk surga ya. Sampai perang naga mereka di situ ya. Ustaz, enggak ada dikatakan di sini. Inilah bahasa simbol. Tidak dikatakan iblis itu. Nah, yang dikatakan ada lagi perkataan Petrus dalam mimpi itu datang dari atas itu berkaki 4. Itu simbol-simbol dari bangsa-bangsa. Simbol dari bangsa-bangsa. Bukan jadi boleh makan berdua. Petrus itu di mimpi. Apa penglihatan Petrus? Nah. Nih. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Siapa anak domba itu? Itu simbol. Yesus. Seperti telah disembelih. Pernah disembelih? Yesus seperti telah disembelih gitu. Oke, terus.
Ya, disalibkan. Artinya, Ah, bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Itu itu lambang. kenapa, Bu? Kenapa roh Nanti, Allah cuma mata 7, terus tanduknya 7? Apa itu? nanti aku Apa? tunjukkan gambarnya. Oh, coba tunjukkan gambarnya tanduk 7, mata 7 tuh kayak gimana? Saya mau tahu, Sebentar, tunjukkan sebentar. gambarnya. Mata 7, tanduk 7 tuh. Ada gambarnya dia katanya. Ya udah, ya. Sabar ya teman-teman. Kalian perlu ekstra sabar kalian menghadapi pasien-pasien saya ya, sabar ya. Ini tentang mimpi Daniel. Ah, Ya, yang saya tanya tadi, Bu, yang tanduk 7, mata 7 mana? ada. Eh, Ini melambangkan Waduh, bangsa-bangsa. Bu, itu ya. Bentar dulu, saya mau lihat. Oh, kayak gitu bentuknya. Ini Alkitabiah, Alkitabiah. Nih. Iya, iya, iya. Saya buka kamera. Oh, ini Wahyu 5 ayat 6. Ya, Jadi menurut kalian gimana? Apakah ayat Alkitab firman Tuhan kalau dipikir secara logika, apakah ayat ini logis?